sudah tiba di Polda Metro Jaya untuk mengikuti rangkaian pemanggilan dari Ya Bang. Ya boleh. Sini masih. Saya lanjutkan pemanggilan pada hari ini. Oke, silakan. Ya, Maiman, boleh dijelaskan dulu maksud dan tujuannya datang ke sini. Iya, saya mau sampaikan dulu ya, apa yang saya miliki, berkas-berkas, termasuk juga bukti, sudah saya serahkan kepada tim hukum itu, tim hukum di TPN. Saya terus terang merasa janggal dengan pelaporan ini. Pertama, pelaporannya dilakukan 1 hari serentak oleh 6 pelapor sekaligus. Yang kedua, saya dilaporkan atas ujaran kebencian yang terkait dengan SARA, suku, agama, ras, dan antar golongan, yang ancaman hukumannya di atas 5 tahun penjara. Nanti itu menjadi pertanyaan, ada apa ini semua? Padahal saya menyampaikan untuk mengingatkan, saya mendapat informasi dari teman-teman kepolisian, bla 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 bla, yang di ujungnya itu saya sampaikan, mudah-mudahan informasi yang saya sampaikan salah, gitu ya. Jadi ini bagian dari mengingatkan. Saya 22 tahun liputan di lingkungan Polri, dan saya mencintai institusi Polri. Jadi apa yang saya sampaikan ini bukan terkait institusi, ya. Apa yang saya sampaikan adalah bentuk kecintaan saya terhadap kepolisian. Tapi saya berharap informasi yang saya terima juga dari teman-teman internal kepolisian itu salah. Dan saya meyakini bahwa institusi Polri masih menjaga netralitasnya. Itu juga saya sampaikan di dalam konferensi pers kala itu. Jadi kalau sampai dilaporkan, apalagi dilaporkan terkait ujaran kebencian SARA yang ancaman hukumannya di atas 5 tahun penjara, tentu itu menjadi pertanyaan buat saya. Janggal. Terima kasih. Mas, kalau hari ini persiapannya apa aja nih untuk pemeriksaan? Ya, dari kami tim pengacara tentunya akan mengikuti segala proses yang ada, karena kami merupakan warga negara Indonesia yang taat terhadap hukum, dan kami juga mencintai demokrasi. Yang saat ini kami melihat bahwa terjadi kemunduran demokrasi, dan untuk hal-hal yang kita persiapkan tentunya apa yang akan ditanyakan oleh penyidik akan kita sampaikan. Dan sekali lagi kami yakin bahwa, dan kami berharap penyidik bekerja secara profesional sesuai dengan undang-undang yang ada. Dan pada saat ini kita melihat bahwa indikator-indikatornya sudah terjadi. Kami mengkhawatirkan terhadap pembungkaman, terhadap kebebasan berpendapat terhadap warga negara Indonesia. Dan kami tentunya tidak mau mundur lagi ke zaman Orde Baru. Dan kami melihat bahwa proses ini yang berjalan ini, dengan tadi Mas Aiman menyampaikan ada 6 laporan yang pada hari yang sama. Kita juga melihat background dari pelapor ini, dan kalau melihat dari laporan yang ada, Undang-Undang ITE, tentunya saksi material juga harus diperiksa ya, yang merasa menjadi korban secara langsung. Dan juga yang tadi disampaikan oleh Saudara Aiman bahwa kami mencintai institusi Polri, bahwa Polri ini adalah milik rakyat Indonesia, bahwa Polri bukan milik golongan, bukan milik sekelompok orang, dan kami berharap bahwa hukum di Indonesia benar-benar berkeadilan. Ya. Bang, barang bukti yang Tadi tanyakan ya, saya jawab dulu ya. Tadi tanyakan persiapan saya. Saya minta izin kepada ibu saya, kepada istri saya, kepada 2 anak saya, bahwa saya akan menjalani pemeriksaan pada pagi hari ini, ya. Dan tentu sebagai warga negara saya akan patuh dan taat terhadap undang-undangan yang berlaku, apapun itu konsekuensinya. Terima kasih. Bang, kalau bukti yang dibawa tadi kan disebut ada bukti yang udah diserahkan ke TPN, ke tim kuasa hukum. Itu bukti apa aja, Bang? Untuk buktinya nanti kita akan sampaikan setelah pemeriksaan teman-teman ya. Dan kami sekali lagi terima kasih untuk rekan-rekan media yang dari pagi sudah menunggu, dan kami berharap bahwa media sebagai pilar keempat mengawal demokrasi. Dan sekali lagi kami mengapresiasi teman-teman media, dan kita juga mengajak seluruh masyarakat luas agar mengawal proses ini, agar benar-benar hukum dan keadilan benar-benar berlaku adil dan ditegakkan. Terima kasih. Dalam kasus ini dari Abang sendiri ada nggak sih arahan dari Bu Megawati terhadap kasus ini? Tidak ada.
Jadi kami juga pun kaget kan ada laporan seperti ini kan. Dan ya tadi saya sampaikan bahwa indikatornya kan ada Ketua BEM UI, kemudian kita lihat juga pun ada beberapa indikator yang lainnya, dan saya rasa bahwa apa yang sudah disampaikan juga oleh Tempo sudah disampaikan kepada publik, dan ini kan sudah muncul di permukaan, dan ini bukan seperti hal yang rahasia umum lagi kan gitu loh. Yang kita khawatirkan kan ada terkait dengan netralitas aparat. Ini kan yang selalu disampaikan oleh publik. Jadi apa yang disampaikan tuh? Iya. Apa yang disampaikan oleh saya itu? Ternyata juga disampaikan juga oleh sebelum Tempo itu media Indonesia. Dan kemudian kemarin kita lihat juga hari Senin ya, itu majalah Tempo dan juga podcast Tempo yang justru lebih detail. Gitu. Nah, informasi-informasi itu yang juga mungkin diterima oleh saya, dan saya berharap bahwa itu salah kan. Itu saya sampaikan dalam konferensi pers. Jadi apa yang saya sampaikan itu juga ditulis oleh dua media nasional mainstream ya, dua media arus utama nasional lainnya. Gitu. Oke teman-teman, terkait nanti materi penyidikannya nanti kita akan update lagi.